Ugo, silakan Pak. Ya, ya, terima kasih. Oke, Bismillah. Saya lagi belajar ini filosofi, Pak. Dulu cerita ini, saya masalah logika itu dari dulu agak kurang gitu ya. Saya tentang deduksi, induksi agak nerawang gitu. Dulu matematika saya agak tentang mata kuliah, mata pelajaran apa logika agak masalah. Jadi saya nggak masuk informatika, Pak. Maksudnya telekomunikasi. Tapi di telekomunikasi nggak jadi algoritma juga. Jadi pusing sih, Pak. Baik. Gini, Pak. Kalau kita ya, tadi kan ngomongnya ada probabilitas, jadi kalau kita nggak menyatakan sesuatu, pasti ada probabilitas lain yang tidak gitu, terverifikasi bahasa seperti itu. Nah, kalau kita punya ini ya, hipotesis ya, antara misalnya teori, saya belajar A sama B gitu, saya sudah belajar tuh, bahwasanya dari teori atau dari riset A itu lebih baik gitu. Nah, saya berhipotesis A itu lebih baik, maka saya buktikan, dan ujung-ujungnya pasti mengarah A lebih baik begitu. Nah, itu bukannya tidak mengandung probabilitas ya, Pak. Berarti kan murni terkait apa ya, teori gitu ya. Udah kalau kita belajar A itu lebih baik gitu. Itu ada probabilitasnya nggak gitu ya? Pertanyaan gitu kan nggak pakai probabilitas tuh. Nggak ada probabilitas bahwasanya kayak tadi ya, yang maaf yang matahari tadi kan ada probabilitas atau angsa lah kayak jangan itu kayak yang angsa tadi kan gitu kan. Berarti ada probabilitas lain yang angsa yang hitam. Kalau ini kan teori kan kalau beberapa empiris kan sudah pasti, misal seperti itu misal saya kan sudah pasti gitu ya, kita teorikan, oh ini sudah pasti A itu lebih baik, makanya kita hipotesis A lebih baik, kita buktikan, kita ngarahnya pasti yang verified gitu ya, bukan yang falsifikasi gitu ya, A lebih baik seperti itu seperti apa ya alurnya begitu ya Pak Budi begitu ya, itu yang pertama dulu deh gitu ya. Ya, baik Pak. Baik, satu-satu Pak. Ini pertama, satu pertanyaan tapi jawabannya juga panjang juga ya. Jadi sebuah teori A gitu ya, dia lebih baik dari teori B gitu ya Pak ya. Nah, lebih baiknya itu tidak probabilitas menurut Pak Kukuh gitu ya. Teori B dia lebih baik tidak probabilitas, tapi tidak probabilitas gitu. Dari yang kita udah pelajari dia udah jelas seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu ya. Nah, mungkin jadi gini Pak ya. Jadi misalkan kita bicara misal ambil contoh saja lah ya. Misalnya ada algoritma enkripsi gitu lah ya, algoritma enkripsi. Saya ambil algoritma enkripsi misalkan, atau jangan algoritma enkripsi lah ya, terlalu rigid. Contohnya misalnya gini Pak ya, arsitektur keamanan ya. Jadi kan kita tadi bahas keamanan, ini supaya nyambung aja, saya bahas arsitektur keamanan. Jadi arsitektur keamanan gitu ya, zaman dulu itu kita menganut ada yang namanya perimeter defense ya. Perimeter defense itu, nih Bapak Ibu mungkin ada yang belajar network security gitu juga ya. Perimeter defense itu adalah kalau kita punya sistem IT gitu ya, nanti kita bagi menjadi zona-zona gitu ya. Zona yang terdepan itu adalah zona yang boleh diakses oleh publik gitu ya. Zona yang lebih dalam itu disebut sebagai demilitarized zone DMZ gitu. Yang makin dalam itu internal network, makin dalam lagi ada yang langsung ke resources kita gitu ya. Nah, kita mengasumsikan bahwa kalau si pengaksesnya itu ada di dalam, maka kita lebih trusted gitu ya. Misalkan ada orang karyawan mengakses dari dalam lingkungan kantor yang dekat dengan resources gitu ya, di daerah yang paling restricted. Oh, dia pasti admin nih. Karena dia bisa masuk ke situ, berarti dia pasti admin. Kalau dari luar ya kita cek dulu. Dia masuk dari luar, berarti harus kita cek otentikasi, otorisasinya lebih ketat gitulah ya. Tapi sekali dia udah masuk ke dalam, nah berarti kita asumsikan dia trusted. Itu yang disebut sebagai perimeter defense ya. Nah, ada teori baru. Ini kan kita membandingkan misalnya teori A dengan teori B. Yang disebut sebagai misalkan zero trust arsitektur. Jadi zero trust arsitektur itu tidak mengasumsikan ada zona-zona tadi. Jadi dia bilang bahwa pokoknya semua user siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, maka kita harus periksa dengan cara yang sama. Jadi user itu kan ada identitinya, nanti dia punya autentikasi gitu ya, punya token autentikasi, diperiksa gitu. Kemudian atribut dari user itu juga diperiksa, misalkan dia mengakses dari mana, dia mengakses jam berapa,
kemudian perilaku sebelumnya seperti apa, apakah device yang digunakan untuk mengakses itu device yang bersih dari virus, gitu, dan seterusnya itu diperiksa. Itu yang disebut sebagai Zero Trust Architecture. Nah, teorinya mengatakan Zero Trust Architecture itu lebih aman dari perimeter defense, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ada dua teori ini, Pak ya, teori scientific empiris kan ini berarti ya, dinyatakan bahwa yang satu lebih bagus dari yang lain, itu mestinya dia punya apa ya, punya argumen logisnya. Jadi mengapa dia lebih aman, gitu ya, ada argumen logisnya. Kemudian yang kedua, dia ada pembuktian empirisnya. Misalkan, oh ini metode ini Zero Trust Architecture itu sudah kita gunakan, misalkan di Google dia sudah menggunakan dan relatif lebih aman daripada sebelumnya, gitu ya, dan seterusnya, ya. Kita nyatakan bahwa Zero Trust Architecture itu lebih bagus. Nah, namun ini sebenarnya tidak 100% pasti, Pak Kukuh ya. Enggak 100% pasti itu maksudnya gini, ada kasus-kasus di mana perusahaan itu ternyata sulit untuk menerapkan Zero Trust Architecture. Jadi kalau dia memaksa untuk menerapkan Zero Trust Architecture, itu justru kacau balau, sistemnya justru banyak exception, atau sistemnya nanti malah banyak yang failure, karena semuanya harus dicek, performance turun, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi prinsipnya membandingkan dua teori itu, kalau dia adalah teori empirik, dan kita menyatakan A lebih bagus dari B, ya saat ini oke, gitu ya. Misalkan gini ya, udah terbukti bahwa misalkan ya, relativity Einstein, gitu ya, dia ternyata mencakup lingkup empiris, lingkup alam eksternal yang lebih luas daripada hukum Newton, gitu ya. Maka teori Einstein itu dianggap lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena semua yang ada di teori Newton itu bisa dijelaskan oleh teori Einstein, sedangkan ada beberapa prediksi logis atau konsekuensi logis dari beberapa teori atau fakta eksternal itu yang tidak bisa dijelaskan oleh Newton, tapi bisa dijelaskan oleh Einstein. Nah, dalam kasus itu, ya kita bisa menyatakan bahwa teori Einstein itu lebih benar daripada teori Newton, gitu ya, dengan cukup yakin, gitu. Jadi kasusnya bisa beda-beda ini, Pak Kukuh. Ya, paham. Terima kasih. Silakan Pak, Bapak Ibu. Ini ternyata kita banyak diskusi ya, lebih oke. Kalau satu lagi gimana Pak Budi? Saya ada pertanyaan terkait falsifikasi tadi. Ini pengalaman diskusi sama teman yang lulus dari Taiwan nggak salah. Beliau itu sudah S3 lulus dan beliau tuh kerjanya yang falsifikasi tadi, bagian kriptografi. Dia riset orang, bagian salahnya emang dicari kesalahan celahnya gitu ya, seperti itu. Ternyata kerjanya gitu. Kemudian bagaimana cara mengetesnya Pak? Ya udah, saya nggak pernah mengujinya gitu. Kata mungkin saya salah atau tidak. Intinya kayak kamu bisa mengujinya dan dia gimana caranya dari penelitian orang gitu. Benar nggak sih Pak begitu? Jadi nggak, kalau saya nguji gimana? Nggak pernah nguji. Pokoknya saya turun ini salah gitu ya. Gimana cara buktinya? Kan orang lain ada di kayak orang lain lah begitu. Begitu sih Pak. Tapi seperti itu, kemungkinan seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah ya, saya nangkepnya mungkin. Mungkin itu sih Pak. Itu gimana ya? Itu maksud saya pertanyaannya, ngujinya tuh Pak. Ngujinya nggak menguji sendiri, tapi nguji pakai orang lain yang itu sah gitu loh. Terus saya gitu. Oke. Baik Pak. Itu mungkin sekali sih Pak, mungkin sekali. Misalkan gini ya, misalkan di Indonesia gitu ya, ada sebuah sistem keamanan yang ya di sini biasa dipakai gitu ya. Apa ya? Ya kita nggak usah spesifik lah ya. Ada sebuah sistem entah kriptografi atau protokolnya atau sistem mobile banking gitu ya, keamanannya itu sistem itu udah biasa kita pakai. Gitu. Kemudian saya nggak nguji sistem itu, tapi saya melakukan riset literatur aja gitu, penelitian tentang keamanan sistem yang semacam ini seperti apa. Ternyata di luar negeri sudah dibuktikan bahwa protokol keamanan yang itu udah punya celah, gitu ya. Nah, maka di sini saya tunjukkan, misalkan sistemnya tadi milik
BCA gitu ya. Saya kasih tahu ke BCA, BCA jangan pakai itu. Saya kan nggak nguji tuh. Itu udah jelas itu di sana. Ada yang bilang itu ada apa? Ada exploit gitu ya. Ada exploit itu berarti ada lubang dan lubangnya itu sudah berhasil dieksploit gitu. Kadang temuannya hanya berupa lubang. Itu memang belum ada exploitnya, tapi itu kayaknya ada kerawanan yang mungkin ke depan bakal ada exploitnya gitu. Misalkan gitu ya, Pak ya. Jadi memang bisa Pak Kukuh gitu seperti itu. Jadi dia membuktikan di area tertentu yang mungkin knowledge yang di situ belum nyampe ke literaturnya itu. Nah, dia menunjukkan ini nggak aman nih karena argumen ini. Yang ngetes orang lain memang. Ya, yang membuktikan yang tadi di literatur itu dia kalau kita runut pasti ada yang ngetes. Ya. Tapi saya sendiri nggak ngetes, saya cuma menunjukkan itu salah karena orang lain itu kira-kira gitu. Baik. Ya begitulah, berarti benar ya Pak Infal. Ya bisa benar itu. Siap, makasih.